lebih mempercayai pendapatnya sendiri, pengertiannya sendiri. Akhirnya saudara, keadaannya makin semeraut. Ujungnya saudaraku, satu-satu mereka harus dipanggil Tuhan dalam umur yang sebetulnya belum harus dipanggil Tuhan. Seperti ayat ini, untuk apa dia hidup? Karena memang Filipi berkata, kita hidup ini tujuannya kan, coba kita baca Filipi. Kitab Filipi, pasal yang pertama. Ayat 22. Kita baca. 32, iya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Artinya gini kata-kata, kalau kita baca dari atas. Paulus ini kan sudah jadi milik Tuhan. Waktu dia dibeli dengan harga yang mahal. Lalu saudara, keinginan dia sebetulnya segeralah Tuhan panggil, itu keinginan dia. Karena bagi dia mati itu adalah keuntungan, hidup adalah untuk Kristus. Jadi kalau aku harus hidup untuk Kristus, harus saya memberi buah. Tapi saya juga mau ke surga secepatnya. Itu Paulus berkata. Yang mana harus kepilih, kita kan? Dia nggak tahu. Karena kalau dia katakan di sini, kalau saya masih hidup berarti saya harus memberi buah. Kalau saya dipanggil, saya malah beruntung. Kata dia, saudara. Artinya saudara, hidup kita kalau kita masih diberi sekarang ini, menjalani hari-hari ini, mestinya harus berbuah. Berbuah. Kita ini kan digambarkan, kadang-kadang digambarkan sebagai pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, pohon delima, pohon korma. Setidaknya 5 pohon inilah pohon unggulan yang sering Tuhan angkat menjadi sebuah atau sebuah analogi tentang perjalanan hidup kita. Ya. Kita harus memberi buah. Nah, coba kita baca ulangi tadi Lukas 13. Di sini dikatakan seorang mempunyai pohon ara itu di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saudaraku, Tuhan ya, kita ini kan sudah jadi pohonnya Tuhan. Kita ini selalu dicari, ditemui Tuhan kita ini sebetulnya. Mau mencari buah. Ada tak buah? Ada tak kita berbuah, saudara? Ada nggak berbuah? Tuhan itu menemui kita, mencari kita. Sampai 3 tahun ini, sebetulnya ini ada beberapa arti, saudara, kata 3 tahun. Kalau kita baca ini tentang Israel nggak berbuah. Dulu mulai dari masa Israel keluar dari tanah Kanaan, Mesir. Mereka dipimpin oleh Musa, gak berbuah. Ini periode saudara yang pertama sampai pada masa hakim-hakim. Ya.
Lalu saudaraku, ada yang ketiga pada masa bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja. Jadi ini ada 3 masa. Satu masa Israel keluar dari tanah Mesir, yang kedua masa hakim-hakim, yang ketiga masa raja-raja. 3 periode ini Tuhan mencari buah pada pohon ara, digambarkan orang Israel, tapi tidak ditemukan, tidak ada buah. Lalu diberi kesempatan ketika Yesus datang. Sampai sekarang Tuhan mau, saudaraku, supaya orang Israel memberi buah. Itu kalau gambaran yang pertama. Kalau gambaran kedua, ya kita, anak-anak. Ya. Kita mau, saudaraku, ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, pohonnya Tuhan, kita ini ada masa-masa tertentu kita ini ditemui Tuhan. Terutama seperti kalau kita baca, saudaraku, perjalanan kita misalnya per tahun, saudara. Tuhan mau cari kita, misalnya sekarang ada buah gak kita sekarang ditemui Tuhan. Apalagi kalau nggak datang ibadah ini. Padahal harapan saya, saudaraku, justru lebih baik akhir daripada awal, kan begitu. Jadi mestinya di akhir seperti dia. Maulah saudaraku memperlihatkan buah. Mestinya kan begitu, saudara. Apalagi untuk menutup tahun ini, apalagi termalam ya, ibadah akhir tahun termalam. Memang ini adalah minggu Sabat ya. Diharapkan sebetulnya Tuhan menemui kita ini harus ada buah. Buah kita itu apa sebetulnya kan? Saya sudah sering sampaikan sama kita. Buah kita itu kan ada 3 yang saya pahami, yang saya selidiki dari Alkitab. Pertama, Lukas 3, itu buah pertobatan. Coba kita baca sebentar. Mengulangi saja. Lukas 3. Ini buah yang pertama. Lukas 3. Ayat yang ke-8 sampai dengan 14:32 ya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan mengambil lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Saudara, ini saudaraku buah yang pertama ya, buah pertobatan. Waktu kita dibaptis, setelah itu kita mulai belajar berbuah. Apa yang dikatakan buah pertama? Namanya buah pertobatan. Antara di sini digambarkan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ini namanya saudaraku, mulai hidupnya saudara, yaitu tadinya dia pelit begitu ya, dia tidak mau menolong, tidak mau membantu.
Dia mulai saudaraku menghasilkan buah. Buah yang tadinya pelit, suka apa? Tidak suka menolong. Mulai dia menolong. Mulai orangnya pemurah, suka memberi. Ini saudaraku. Siapa yang mempunyai makanan juga demikian. Ini suka memberi, saudara. Suka berkorban. Kalau tadinya susah berkorban, ya, susah berkorban. Mulai belajar, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ini buah yang pertama. Tadinya sulit menolong, sulit berkorban, apalagi kalau dia nggak suka misalnya, nggak mau berkorban. Apalagi saudara katakanlah untuk Natal, untuk orang sederhana, untuk apa yang bisa ditolong. Ya padahal dia punya. Karena Alkitab kan berkata, ini juga sudah memperlihatkan dia mulai mengasihi. Kan kalau 1 Yohanes berkata, coba kita baca 1 Yohanes, saya teringat kitab ayat ini saudara. Ya. Ini luar biasa ayat ini. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. 1 Yohanes 3 ayat 17, 18, 32. Ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini namanya buah yang pertama. Ya, suka berkorban. Jangan pelit. Apalagi, itu bukan siapa-siapa saya. Padahal kita inilah sesama anak Tuhan, sesama berkeluarga. Mari saling membantu, saudara. Jangan pelit. Apalagi untuk memberi persembahan juga, untuk pelayanan. Apalagi kayak kemarin kan kita yang menikmati juga kan. Kita teken les berapa, iya kan? Bahkan saudaraku yang kita beri, kadang-kadang yang kita nikmati lebih dari apa yang kita korbankan malah. Yang kita nikmati ya. Kalau saya belajar saudaraku begini, saya anggap aja saudaraku saya bisa traktir berapa orang. Kalau saya misalnya kalau teken les, kan yang datang nanti berapa orang? Oh nanti dari luar kota. Sekali-sekalinya mereka, saya akan traktir dulu mereka. Yang bisa saya lakukan ya paling cuma setengah tahun sekali. Misalnya ya 10 orang saya traktir makan di restoran. Berapa itu? Kalau kali 20.000. Misalkan kalau 10 orang berapa? Gitu kan? Dengan keluarga saya hitungan berapa sekian. Kita belajar saudara, ibarat mentraktir, menolong. Namanya orang yang datang dari luar, kan begitu ya. Kita ini kan saudara harus belajar memberi. Ini namanya saudaraku buah pertobatan. Ya tadinya pelit, tadinya susah memberi, mulai belajar memberi. Karena memang orang pelit itu saudara, dia nggak ke surga itu. 1 Korintus 6 itu. Ya. Ini kan yang pertama. Yang kedua apa di sini? Orang yang ini kan tadi orang yang memungut cukai. Ini digambarkan kan para pegawai lah kira-kira seperti itu. Apa yang harus saya perbuat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi. Ini kan pengelola keuangan. Ini nggak boleh saudara. Artinya tadinya kalau seperti Matius, murid Yesus,
Dia seorang pemungut cukai, apalagi Sakeus. Dia itu pemungut cukai, malah kepala. Biasanya kan kalau kepala kepala kantor kalau nggak bertobat, saudara, terus terang saja. Kepala kantor, atau bukan kepala kantor lah, kepala subseksi, kepala seksi, kepala subbagian, kabak, kabin, kadif, semua. Kalau orangnya nggak bertobat, saudara, terus terang saja di zaman sekarang ini saudaraku bisa saja menyalahgunakan kata ayat. Misalnya jangan menagih lebih banyak, misalnya ini kan, misalnya ini dari keuangan ini utamanya ya, misalnya dari perpajakan, dari Kementerian Keuangan, ini kan namanya mengelola uang. Makanya banyak saudaraku mereka korupsi, banyak yang ditangkap. Karena apa? Sudah ada aturan sebetulnya. Nah, ketika sudah bertobat, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Nah, sudah ada ketentuan yang mengatur keuangan itu. Di situ ada jalankan. Saya juga saya pernah saudaraku memegang keuangan di kantor ya, selama 5 tahun. Saya hari itu ada 2 jabatan. Kebetulan memang ya, saya bukan mengata-ngatai. Teman-teman ini waktu ikut tes keuangan untuk mengelola tentang mengatur itu, ada yang tes 2, 3, sampai 6 kali nggak lulus. Kata mereka, pas tiba waktunya buat saya, saudara, yang ini saya syukuri, saya tes. Wah, teman-teman ini ada yang ngejek-ngejek, saudara. Ngejek bercanda gitu kan. Nanti masih mata lurus sepertinya gitu. Saya ikut tes selama seminggu ini, ternyata saya lulus. Mereka kaget. Nah, dari lulus itu saya langsung ada jabatan kesan melalui sertifikat yang saya peroleh. Yang saya menjabat jabatan itu. Sudah ada ketentuan mengenai keuangan. Belanja seberapa, kira-kira nanti bagaimana nota-notanya, mulai dari nota kwitansi sampai kepada surat perintah untuk mengerjakan berupa bundel itu, saudara. Kita kerjakan bersama. Saya berjuang di sana, sedikit pun saya tidak mau, saudara, korupsi. Nggak mau saya. Malah kadang-kadang lebih baik saya rugi daripada saya tahu salah. Saya tambah dari uang saya. Saya ketakutan, saudaraku, kalau udah tentang keuangan ini. Saya ingat firman ini. Cukupkan apa ini? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi. Ini saudaraku mengenai keuangan. Nggak mau saya. Saya harus menjaga diri saya. Bukankah Amsal berkata, lebih baik berpenghasilan sedikit tapi disertai dengan kebenaran daripada berpenghasilan banyak tapi tanpa keadilan. Artinya ada di sana permainan. Saya nggak mau itu. Saya belajar, saudaraku, untuk menguruskan diri. Padahal saya punya jabatan. Ya, apalagi misalnya mengenai keuangan apa ini, tahu saya. Saudara jangan mengira kalau kita berangkat itu uang kas ya, uang pribadi saya itu. Nggak mau saya mengganggu-ganggu itu. Tapi kalau untuk kebutuhan pelayanan, misalnya umum apa ini, dan yang kedua, kalau saya sudah tidak punya uang, itu beda. Saya kan punya gaji. Dan juga dari berkat-berkat yang lain.
Saya nggak mau gunakan itu. Saudara kira itu uang kas? Bukan. Nggak mau saya saudaraku mengganggu-ganggu itu. Boleh cek data-data. Istri saya ini namanya dia lulusan S1 tentang dia mempelajari keuangan juga ya di bagian akuntansi. Itu lengkap itu tulisan. Supaya bisa dipertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan. Takut kita ini berdosa, saudara. Takut. Apalagi mengenai kebutuhan ini. Yang 100 juta kemarin aja saya nggak ada bebankan itu. Setasi itu apa ini? Mana saya bebankan sama jemaat? Nggak mau saya saudara kuasa berjalan. Takut kita. Kita belajar memberi buah. Kalau dulu ya waktu saya belum bertobat, ngeri dulu saudara kalau saya belum bertobat. Iya, terus terang saja. Nggak enak aja kita cerita-cerita seperti itu. Namanya masalah. Seolah-olah kayak sebuah kebanggaan. Padahal saya saudaraku seperti kitab Nabi Yeskil. Saya mau melihat cara hidup saya. Kata kitab Nabi Yeskil. Muak dan mual. Kata saya bukan menjadi sebuah kebanggaan saya dengan cara hidup yang lama. Nggak mau saya saudaraku bangga dengan itu. Ini saudaraku memberi buah. Kalau yang ketiga ini prajurit. Ini bisa polisi ya, seperti maupun tentara. Prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apa yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes menjawab, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Ini kata-kata. Kalau kita mau ke surga, saudara, yang namanya baik karyawan, tentara, polisi, kita yang kerja di kantoran, cukupkan diri dengan gaji. Jangan saudaraku, maksudnya ini merampas artinya korupsi di sini saudara. KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, bahaya saudara. Udah kita saudaraku kalau sudah jadi milik Tuhan ini, Tuhan pasti tanggung jawab kepada kita. Di sinilah disebut buah pertobatan. Tadinya misalnya kita memeras, apalagi sebagai apa ya, kita bisa saja ngomongnya kayak saya dulu. Gampang saudaraku saya di pintu apa ya? Tinggal ngomong saya kalau di zaman dulu. Tanpa ngomong lagi sudah mengalir. Dulu sudah. Tapi saya nggak mau setelah bertobat ya jangan lagi namanya pertobatan. Ini disimpulkan kalau tadinya pelit tidak pelit, tadinya malas tidak malas lagi, tadinya dia malas berdoa tidak malas berdoa lagi, tadinya saudaraku dia suka ngata-ngatain orang tidak lagi ngata-ngatain orang, tadinya dia suka bohong dia tidak lagi suka bohong, tadinya saudaraku dia banyak alasan dia tidak lagi banyak. Ini namanya buah pertobatan saudara. Kita harus memberi buah ketika kita sudah bertobat. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ini pertama. Ini kita udah lulus belum ini saudara? Maaf kata ya, jadinya kita makan darah, tidak makan darah lagi. Jadinya kita hadir, maaf dulu jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Jadinya kita pikir hadir aja di adat istiadat, kita sekarang tidak mau lagi. Saya pernah dapat teguran dari Tuhan, nggak enak aja. Pikir saya, wah, saya hanya melihat dia sajalah, saya lihat. Ternyata saya di situ ditegur Tuhan, saudara. Berarti betul-betul memang kita harus menghindar dari sini. Karena saya baru dapat ngobrol. Suatu hari, saudaraku, mereka yang suka kepada acara-acara begitu, dinanti di neraka. Maka di situ mereka akan
maaf kata ya, akan manotori nanti di sana saudaraku selama-lamanya, sambil dilibas saudaraku dengan atribut-atribut dalam acara adat itu semua. Itu yang dilihat oleh beberapa orang. Makanya tempoh hari dikasih tahu lah sama keluarganya yang ada di Bandar Lampung. Dikasih tahu. Rupanya yang mati ini rohnya disiksa ya. Ngomong dia, tolong kasih tahu sama keluarga saya yang masih hidup, jangan mereka melakukan itu lagi. Kenapa saya tidak mendengarkan khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta yang rumah PR? Saya selalu bandel. Saya sekarang udah disik, tolong kasih tahu. Dikasih tahu sama keluarga ini kepada yang mendapat penglihatan ini. Tapi saudaraku, mereka mau nggak? Nggak mau, saudara. Sama dengan Lukas 16. Dikasih tahu, memang saudara kita semua, tapi kita akan bertanggung jawabkan. Ada ayatnya nanti akan menghakimi kita. Yesus berkata, firman yang kusampaikan itulah akan menghakimimu. Inilah firman itu, saudara. Tertulis di sisi semua. Kalau nggak ada tertulis, saya mungkin nomor 1 saya melakukan itu, dosa saja. Tapi kan kita lebih takut sama Tuhan, karena semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Karena kita, bagaimana nanti kita ngomong, apa kita omongan kita nanti menjawab nanti di padahal ada ayat demi ayat, ada firman yang akan menjadi hakimnya saudaraku kelak. Kata kita penjujur Yohanes. Saya kalau ngomong gini, saya bukannya benci kepada, tidak benci saya saudaraku kepada kita. Saya mengasihi kita supaya jangan nanti masuk ke sana. Kalau saudara nanti mau ngomong langsung dengan orang yang langsung keluarganya yang disiksa habis, bahkan nyanyi-nyanyi apa di situ, sambil dilibas dengan atribut semuanya itu, mengerikan saudaraku. Tapi banyak orang disangkanya cuma dongeng itu, saudara. Kita akan bertanggung jawabkan suatu hari. Ya. Makanya saudaraku, kalau ada tertulis di Alkitab ini, turuti aja. Memang saya beritahu kita, ketika kita mengambil keputusan untuk keluar dari semua dosa itu, kita saudara pasti dikucilkan orang. Siap-siap itu pasti dikata-katai orang, diejek, dihindari, bahkan dibenci. Bahkan mereka tidak lagi mau bergaul. Tidak apa-apa, memang sudah begitu resikonya. Ikut Tuhan ini ada resiko. Iman menuntut resiko. Seperti Musa, ketika dia mengambil keputusan untuk saudaraku keluar dari dari istana Firaun, karena dia lebih memilih menderita bersama dengan umat Tuhan. Dia harus mengambil resiko apa? Dia dicari, dia mau dibunuh. Tapi apa Tuhan meninggalkan orang yang seperti tidak? Ketika kita berani mengambil keputusan untuk hidup benar, hidup sesuai firman, jangan takut saudaraku. Tuhan ada membela kita. Kalau kita tegas hidup di firman-Nya, Tuhan lebih tegas membela kita. Gak usah takut. Harus berani dikucilkan dong. Karena Yesus sendiri ngomong dalam Matius pasal 10. Berbahagialah kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Lalu 1 Petrus 4 menjawab, kalau kamu dibenci atau menderita karena nama Yesus, berbahagialah engkau. Apalagi Matius 5 khotbahnya Yesus, berbahagialah orang yang menderita karena kerajaan Allah, karena Injil. Karena mereka lah yang akan punya kerajaan Allah. Itu khotbah Yesus. Memang kita mesti dibenci orang, dikucilkan orang, dikata-katai, difitnah. Iya, karena firman ya. Saya juga saudara, misalnya tiba-tiba saya tidak suka dengan misalnya peraturan A, peraturan B, tanpa dasar, bodoh
contoh saya di situ. Saya punya dasar di sini. Saya baca Alkitab, saya baca. Oh, ternyata nggak boleh. Ada ayatnya. Dan ada pembuktian. Baik di penglihatan, saudaraku, di pernyataan terjadi. Kita harus berani, saudaraku, ambil resiko ikut Tuhan ini. Ya, berani kita dibenci semua orang oleh karena mengikut Tuhan Yesus, saudara. Berani. Walaupun kita, saudaraku, dihormati semua orang, kita dikagumi orang, tapi nggak sesuai firman Tuhan cara mengganggu mereka. Yesus berkata dalam Injil Lukas, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Kan itu ayatnya ngomongin. Coba kita baca, saudaraku, sebentar lagi. Saya teringat. Sebentar saja, saya tiba-tiba ingat. Di Injil Lukas ya, pasal 16, coba kita baca. Ayat 15. Pasal 16 ayat 15. Lukas 16 ayat 15. Coba kita baca 15. 32 ayat 15 32 iya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Lihat. Jangan kita membenarkan diri, saudaraku, di hadapan banyak orang dengan cara-cara kita. Ngerti, saudara? Allah mengetahui hati kita, adik. Tetapi Allah mengetahui hati. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jangan mengagumi, saudaraku, hal-hal yang duniawi ini. Jangan. Belajar, saudaraku, karena memang dalam 2 Korintus pasal 6 berkata, kita harus berani memisahkan diri dari mereka itu. Coba kita baca 2 Korintus 6, saya teringat. 2 Korintus 6. Ini harus ada loh, kita nih, apa kita lakukan ini harus semua berdasarkan firman. Sehingga Tuhan akan membenarkan kita, Tuhan akan menjawab di semua keputusan kita. Coba kita baca. Ayat 14 sampai 18, cukup panjang, tidak apa-apa. Kita baca ayat 14 sampai 18, 32 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Lihat, berani nggak kita mengambil keputusan memisahkan dari semua? Jangan, saudaraku, orang mengagumi kita. Jangan. Padahal, saudaraku, yang kita lakukan bertentangan dengan firman. Karena itu mereka kagum. Nggak ada arti apa-apa itu, saudara. Apa yang digabung saudara, itu yang dibenci Tuhan. Kembali ke saudara ke Lukas pasal 13. Ini tadi buah yang pertama. Kalau buah yang kedua, kan sudah tahu. Buah kedua kita mulai belajar melayani. Kita baca dulu Yohanes 15. Ya, ini walaupun sudah berulang-ulang kita sampaikan, tapi nggak salah kita mengulang-ulangi. Ya.
Yohanes 15, ini buah yang kedua. Kita baca ayat 16, 32, iya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepada. Ini namanya kalau pergi di kemana? Melayani. Ini yang kedua, buah pelayanan. Yang kedua adalah buah pelayanan. Kita harus mulai belajar melayani. Terutama jangan lupa untuk menyelamatkan anggota keluarga kita dulu. Anggota keluarga. Makanya saya selalu bilang, utamakan keluarga yang belum bertobat itu, selamatkan mereka. Begitulah kita pergi melayani Tuhan. Siapa yang mereka yang belum bertobat, saudara? Temui. Sekarang ini, saudaraku, saya beritahu kita ya dari firman. Kebanyakan orang Kristen sekarang hanya Kristen beragama saja. Karena orang tuanya Kristen, maka dia Kristen. Apa sudah Kristen benar? Karena dia beragama. Kebanyakan seperti itu, saudaraku, sekarang ini. Pikir mereka kalau sudah terlibat dalam pelayanan, terdaftar dalam gereja, maka mereka disebut sudah menjadi orang yang di sana terselamatkan. Belum tentu, saudara. Tidak seperti itu ikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu harus lahir kembali. Lahir dua kali. Lahir dari daging, yaitu dari si Adam, dari orang tua kita. Nah, yang kedua lahir dari Allah. Itu yang benar. Lahir dari Allah itu seperti apa? Dengan bertobat dan dibaptis. Itu Kristen yang benar. Kalau zaman sekarang kita lihat, saudara, enggak ada. Apa? Begitu sedikit, tipis sekali untuk mengingat, untuk yaitu mentobatkan anggota keluarga. Tipis. Bahkan nyaris, saudaraku, tidak ada. Saya mau tanya dulu sama kita, apa kita sampai tadi pagi mendoakan anggota keluarga yang belum bertobat? Yang belum lahir baru, yang belum dibaptis dengan benar? Jujur dulu kita, saudara. Siapa yang tadi pagi yang masih mendoakan anggota keluarganya supaya diselamatkan? Coba kata, sampai tadi pagi. Nah, ini, lihat ini. Persentasenya aja bisa kita lihat kan. Dari sekian kita ini. Betul nggak, saudaraku, kita mencintai, mengasihi mereka? Kalau saya, saudaraku, saya doakan itu terus, saudaraku, dalam keluarga harus terselamatkan. Masa, saudaraku, keluarga nggak terselamatkan, orang lain terselamatkan? Kita menginjili orang ke sana kemari melayani. Keluarga kok kita tinggalkan? Paling tidak kita berdoa. Makanya saya temui kemarin Pak Hermanto, saya temui. Kok gak datang, Pak? Di ibadah Natal kita saja. Dia mencurahkan isi hatinya, semua masalahnya, saudara, yang sangat membebani Bapak itu. Saya sudah kasih nasihat, Pak, semuanya. Pak, saya bilang, sederhana saja, Pak. Saya sampaikan firman. Minimal Bapak setiap hari harus mendoakan anak-anak Bapak semua yang belum bertobat. Doakan saja semua. Terus doakan. Ya Pak, ya. Mungkin Bapak sudah kasih pandangan-pandangan. Oke. Mungkin ada yang terima, ada yang tidak. Tapi Pak, yang paling utama, harus terus-menerus mendoakan saya. Bukti Bapak mengasihi mereka. Saya sampaikan. Dan nanti datang kebaktiannya Pak. Saya kira bisa datang, Pak. Ya. Kadang-kadang kan kita pulang dari kerja, mampir dulu ke tempat si A, si B. Ya, siapa tahu apa namanya mau terjamah dia.
Kan begitu kata firman, seperti Paulus. Dia nggak sengaja dia berada di Athena. Dia hanya menunggu Silas dan Timotius. Sambil menunggu, dia jalan-jalan ke pasar. Ternyata di sana di pasar banyak tugu-tugu. Tulisannya menyembah Allah yang tidak dikenal. Tiba-tiba dia ngomong, saya perkenalkan dulu kalian. Yang ditulis ini menyembah Allah yang tidak dikenal. Saya akan perkenalkan Allah yang sebenarnya. Sambil menunggu. Kadang-kadang penginjilan itu saudara nggak mesti secara formal. Kita masuk berangkat nanti begini jam segini. Enggak, mesti kadang-kadang pulang dari kerja. Atau kadang-kadang ketika mampir ke sebuah tempat, kita injili mereka. Lalu kita teringat dengan keluarga kita kan. Kalau orang ini saja saya datang, bagaimana keluarga saya? Harus terselamatkan semua. Jangan sampai ada nanti yang ke neraka. Ngeri saudaraku. Mengerikan saudaraku di neraka ini. Jangan bilang, siapa yang sudah pergi ke neraka? Di Alkitab membuktikan tercatat Lukas 16, apalagi Wahyu. Saudara boleh baca 2 Petrus 2. Kita kira itu dongeng? Tidak. Itu benaran saudara. Nah ini buah pelayanan. Kita harus melayani saudara. Melayani kan banyak kan cara melayani. Dengan karunia-karunia kita melayani. Apa karunia saudara? Ada banyak kan kita karunia. Paling tidak saudara lakukan 9 karunia roh. Disitulah kita. Ya, 9 karunia roh. Melayanilah sesuai karunia. Sudah. Yang kedua, ada juga karunia umum ya dalam kitab Roma pasal 12. Itu juga kita pergunakan. Karunia di sana bernubuat, karunia menasehati, karunia melayani, karunia memberi, karunia ada di sana saudaraku, apa namanya? Itu dalam Roma 12 saudara, karunia berkemurahan. Kita harus lakukan semua saudara karunia itu. Dikatakan di sini. Karunia mengajar, karunia melayani, karunia bernubuat, karunia menasehati, karunia membagi-bagi, karunia memberi pimpinan, karunia menunjukkan kemurahan. Ini ada 7 saudara. Disitulah kita, saudaraku, melayani Tuhan. Contoh saudaraku misalnya, kita nggak bisa menginjil. Saya kemarin teringat, saya ingat dulu, tolong ya, kita berpikiran positif ya. Almarhum Bapak Guru Bulto, jadi kan saya itu menginjil. Saya dulu belum ada namanya yang dinamakan subsidi kayak sekarang di bangku Bapak Pendeta kita. Saya juga paham dulu masih banyak yang harus mungkin dibayar, dilunasi apa-apa kan gitu Bapak Pendeta gitu. Sehingga saudaraku dari kantong sendirilah penginjilan. Terus terang saja, dari kantong sendiri. Saya pergi menginjil, bawa motor kemana-mana. Saya kelilingi saudaraku. Kalau nggak ada motor, jalan kaki saya pulang saja. Saudara jangan mengira kayak kemarin aja saya keliling gitu untuk mencari apa, menyebarkan undangan. Sambil saya sampaikan firman. Kita nggak boleh berhenti. Kan begitu saudara. Nah saudara tuh, contoh ya, saya bilang tadi, lalu Pak Guru ini, saya kan kalau khotbah selalu penginjilan. Apa yang saya sampaikan, bagaimana perbuatan Tuhan di pelayanan, itu saya khotbahkan. Jadi saudaraku, datanglah Pak Guru ini. Saya keluar dari gereja. Masih 2, saya dulu masih 2. Iya Pak, sebelum saya nggak bisa menginjil Pak, memenangkan jiwa-jiwa. Tapi saya di sini ada sedikit Pak untuk bensin Bapak ada di jalan. Siapa tahu Bapak mau minum teh.
Ini namanya seperti Roma 12. Dia kasihlah saya saudaraku. Akhirnya saudaraku lihat itu saya menginjil, ada uang bensin saya, ada. Itu pun kalau saya penginjilan, pengiritan saya saudaraku di apa itu. Kadang-kadang makan sehari itu 1 kali saja. Iya. Tidak ada masalah. Saya nggak sakit itu. Saya ingat 2 Korintus 11. Kerap kali aku kelaparan. Tapi nggak ada masalah buat dia. Nggak sakit itu Paulus. Sakit pun bukan karena sakitnya juga di bagian mata, bukan di bagian perut. Kerap kali kalau dia Paulus kalau nggak ada uang, dia puasa dia. Dulu kan ada kerjaannya sebelum dia mendapatkan apa namanya berkat-berkat ya. Apa kerjaan dia? Sama kerjanya dengan Priscilla dan Aquila. Tukang bikin tenda, bikin kemah. Itu pekerjaan Paulus. Dia bikin, dia jual. Dia jual, itulah biaya perjalanan pelayanan. Habis duitnya, bikin lagi. Jual, berangkat lagi penginjilan. Begitu cara Paulus. Menunggu sampai jemaat itu nanti makin paham firman, makin diberkati, mulai saudaraku muncullah persembahan. Seperti itu saudara. Nah, ada banyak cara kita saudaraku penginjilan. Apalagi mendoakan penginjilan. Doakan terus. Pakai para pelayan Bapak. Ini buah pelayanan. Mengunjungi teman, membesuk mereka yang tidak kebaktian. Jadi saudara, sesama jemaah, apalagi yang batuan ini, tolong kita saling kunjung, apalagi yang lemah, yang tidak kebaktian, yang sakit. Ini yang paling utama saudara. Ya. Kalau saudaraku dia sudah kuat, sudah semangat, sudah apa, sekali-sekali aja kunjungan sama dia. Iya. Bukan berarti kita bedakan, tidak. Tapi kalau mereka yang lemah, yang apa, temui dia. Ada apa dengan dia? Iya kan? Kalau yang sudah kuat ya, namanya ibaratnya terang, kita terang yang terang. Yang gak ada gunanya saudara. Kita kan harus menjadi terang pada mereka yang gelap atau yang membutuhkan terang itu. Kan begitu saudara. Belajar kita saudara ke melayani. Itu juga melayani yang membesuk, menemui mereka. Kenapa terjadi begitu? Sampaikan firman. Pergunakan waktu yang ada saudara. Pergunakan. Itu buah. Kita perlihatkan nggak buah seperti ini? Nah, ini buah yang kedua. Nah yang ketiga saudaraku, sedikit lagi firman. Coba kita baca Galatia. Satu lagi firman. Ini yang saya itu tentang buah. Yang buah yang ketiga Galatia 5 ayat 22, 32 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Sudah di sini dia. Di sini saudara kita mulai berbuah. Kan kita hidup oleh roh. Kita masuk hidup oleh roh. Roh Kudus akan bekerja kita. Memang ada yang belum penuh Roh Kudus, tapi sama-sama sudah di dalam. Kita masuk dalam hidup oleh roh. Apa itu? Masuk dalam kerajaan Allah. Di sana hidup dalam kebenaran. Kita sudah mulai lakukan itu. Kasih, kesetiaan, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah kita yang ketiga ini. Kita perlihatkan buah-buah ini saudara. Nah pertanyaannya saudaraku, kenapa tidak berbuah saudaraku yang Tuhan Allah? Kenapa tidak berbuah? Itu kan pertanyaannya kan.
Coba kita baca sebentar dalam kitab Yohanes 15. Kenapa nggak berbuah? Yohanes 15. Yohanes 15. Kita baca ayat 1 mulai. Sampai 5 saja. Ayat 1 sampai 5. Atau ayat 4 sampai 5, 3, 2, iya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata ayat 4, saudara, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa maksudnya kata-kata saudara? Kita ini saudaraku, saya katakan tadi, jangan kita hanya beragama Kristen, tapi kita tidak mau tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di kita. Cara saudaraku supaya kita berbuah, tinggallah di dalam firman. Firman itu kita lakukan, kita hidupi. Jangan keluar dari firman, saudara-saudara. Jangan. Apalagi kita baca ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Maksudnya begini, saudara, supaya kita buat tadi ada 3 ini, ya. Dan kalau ada 3 soal makan minum kita, berkat-berkat jasmani pasti mengikut. Usaha pekerjaan kita makin diberkati, karena kita kan nanti kan memberi, berkorban. Itu kan karunia pelayan. Apa namanya? Yang saya katakan tadi, karunia pelayan. Banyak yang kita bisa lakukan. Caranya tinggal di dalam firman itu. Apa firmannya kita lakukan? Kita hidupi. Kalau dibilang jangan ngata-ngatai orang, jangan ngata-ngatai orang. Kalau dibilang beribadah setia, beribadah setia. 1 Samuel 12. Dikatakan, setialah kamu beribadah ya. Itu 1 Samuel 12 itu. Kalau dibilang jangan makan darah, jangan makan darah. Kalau jangan berdua, jangan semua banyak. Kata firman itu saja kita hidupi, selesai. Itu namanya kita, saudaraku, tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Baru kita berbuah lebat. Bahkan dikatakan, kalau ada setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, yang mulai berbuah ini, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ini, saudaraku, enggak tinggal di sebuah tempat ini. Kita ini mau menghasilkan buah lebat. Buah lebat. Saya teringat, saudaraku, dalam kitab Mazmur, bagaimana di sini digambarkan pohon yang sangat luar biasa. Kita baca dulu, saudaraku, firman dalam kitab Mazmur. Ini, saudaraku, luar biasa ayat ini. Mazmur 80. Lihat kata-kata firman. Mazmur 80. Ayat 9 sampai 12. Mazmur 80 ayat 9 sampai 12. 3-2, iya. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras alam oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Lihat, saudaraku, luar biasa ayat ini. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Kita tidak dulu dari Mesir. Kita diambil dulu, kita lihat. Lalu ditempatkan kita di sebuah tempat yang benar. Lalu dikatakan, berakarlah ia
oleh bayang-bayangnya dan pohon-pohon ars Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-ranting. Saudara tahu pernah, kalau saudara misalnya, ya maaf ya, misalnya apa namanya itu, saudara dari yang pernah naik pesawat ya, saudara lihat saudaraku bagaimana gunung-gunung atau saudaraku di sana penuh dengan pohon-pohon yang luar biasa lebat, misalkan yang apa namanya, pohon yang berbuah, saudaraku penuh, jadi kelihatan hijau saudara, begitu sejuk kelihatannya, yang subur kelihatannya saudaraku. Seperti itu kita saudaraku, dikatakan dipenuhilah negeri itu, berakar dalam-dalam, memenuhi negeri, gunung-gunung terlindung, gunung. Dijulurkannya rantingnya sampai ke laut. Saudara pernah melihat, nggak usah banyak-banyak lagu, yang seperti pohon mangga yang lebat, sampai saudaraku ke bawah dijulurkannya saudaraku, saking lebatnya saudara. Seperti itu kita berbuah lebat. Kalau apa? Tinggal di dalam firman-Nya, kita firman itu. Tapi saudaraku, kan cara kita saudaraku berbuat tadi setelah David yang di sana firman-Nya antara apa? Pertama, kita harus di tempat yang benar. Di tempat yang benar itu seperti negeri tanah Kanaan. Tanah Kanaan secara roh sekarang di sini itu gereja. Di sana saudaraku, gereja yang di sana saudaraku ada air, itu Roh Kudus. Ya, gereja tempat itu penting. Atau tanah itu yang berair, kata kitab apa namanya, Yesaya pasal 32, berbahagialah orang yang menabur yang ada airnya, sehingga kalau ada air dan sana ditanam, katakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya, yang bertumbuh hijau daunnya, dan dia berbuah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 berkata, ayat 3 ini. Arti saudaraku, gereja yang ada Roh Kudus, itu gambaran Roh Kudus, ada air, itu yang membuat kita di sana, tempat itu sudah tepat lah itu, seperti kita sekarang ada Roh Kudus di gereja ini. Itu terbukti dari perbuatan-perbuatan Roh Kudus di sini dengan karunia-karunia-Nya. Itu pertama, tempat paling penting. Yang kedua, orang yang mengurus harus pas. Siapa itu pengurus? Yang mengurus hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi, yang terbukti saudara. Tidak asal ngomong saudaraku, ya, terbukti memang bahwa ada Tuhan bekerja di hamba Tuhan itu. Saya teringat kepada ibu yang membawa saya waktu datang hantaman ke rumah Bapak Mas Supadia di mantunya. Ibu itu bercerita sama saya, Pak, ini saya udah ada beberapa kali ibu ini bercerita tentang apa yang dia lihat. Dilihatnya lah katanya di sebuah tempat, tidak di sebuah tempat. Tiba-tiba adalah namanya makhluk barongsai. Barongsai yang ada bulu yang sesembah orang. Teman kita orang kepercayaan lainnya ada, itu kan gambar seperti naga ya. Lalu saudaraku, tiba-tiba saya datang, saya baru keluar dari entah dari kamar mandi dari mana. Pas saya datang, tiba-tiba barongsai itu mundur dia, ketakutan melihat. Dari situ aja saudaraku, dari penglihatan atau mimpi itu membuktikan, wah, kata ibu itu berarti Bapak Pendeta ini ada kuasa. Itu yang membuktikan saudara, belum lagi ada yang lain. Ibu itu saya lupa saja yang dia ceritakan sama saya. Ibu ini juga kadang-kadang ada dia melihat atau mimpi atau dia mendengar suara, dia juga ada seperti itu karunia. Lalu saya, itu meneguhkan bahwa
hamba Tuhan yang mengurus kami di sini, menggembalakan kami, berarti ini ada kuasa menyertai. Artinya Tuhan tidak bahwa ada Tuhan di dalam Bapak Pendeta ini. Seperti itu kesimpulan dalam perbincangan kami. Arti saudaraku, si pengurus juga harus pas, tepat di situ. Karena kalau dia gembala upahan, contoh kalau saya di sini karena diupah, kan 5 tahun sekali harus pindah saya kan. 5 tahun sekali saya pindah. Kalau perlu saya pindah di tempat yang basah, di Batam atau Jakarta, sogok aja. Nanti dapat banyak angpau di sini. Iya, berapa bulanan dapat rumah dinas, ada di sana kendaraan dinas, kenapa gitu? Per 5 tahun di gereja tertentu. Tapi kita bukan seperti itu, kita bukan hamba uang. Kita ini hamba Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita oke Tuhan. Meskipun dibantu banyak orang. Karena kita mau tegas yaitu menegakkan kebenaran. Kalau saya digaji, puji Tuhan, enggak digaji, puji Tuhan semua. Karena hamba Tuhan itu pasti dipelihara Tuhan, saudara. Saya yakin betul itu. Itu dikatakan kita. Ulangan pasal 29. Jelas ayat itu, pasal 28 juga. Ada firman, apalagi dalam kitab Nabi Yesaya 54. Bagian hamba Tuhan. Pasti ini. Nah makanya saudara, bertindak di tempat harus pas. Yang kedua, yang mengurus harus betul-betul paham mengurus domba-dombanya Tuhan. Saudara kan domba-dombanya Tuhan. Bukan domba-domba saya. Diurus di sini. Yang ketiga, supaya kita berbuah, faktor usia. Usia pohon itu berapa lama dulu berbuah? Seperti kita. Berapa lama? Kan ada masanya kita berbuah, kan nggak langsung pas ini dia berbuah lebat semua. Ada kadang-kadang buah-buah tertentu dia harus menunggu. Makanya dikatakan Alkitab, kalau dari memandang dari sudut lamanya kamu terpanggil, kata Ibrani 5, dari sudut lamanya kamu terpanggil, harusnya kamu sudah jadi pengajar, kata Ibrani 5. Artinya sudah aku usia kerohanian kita ini juga menentukan kita nih kapan kita tidak berbuah yang seharusnya. Tapi saudaraku, kita lihat saudaraku tadi 3 tahun ditunggu, sudah 3 tahun aku datang ke sini tidak berbuah. Kok nggak berbuah ya? Saudaraku, jangan sampai saudaraku kita tidak berbuah. Kita bisa ditebak, saudara. Terus rasanya. Saya beritahu kita. Ditebang Tuhan, saudara. Bukan saya menebang. Cara menebangnya memang beda-beda ya. Kadang-kadang seperti 1 Timotius 5. Dia sudah mati selagi hidup. Ada orang seperti itu udah ditebang. Sudah tahu kan ada kadang-kadang kita kelihatannya dia hidup padahal sudah mati. Itu ada pohon samping gerejanya. Dia masih tegak dia, tapi udah mati. Saya tahu siapa karena mungkin nggak Panjaitan yang ada itu. Iya Pak, waktu beres-beres ini. Ini. Dia sampai dia masih tegak di situ. Tapi dia sudah mati selagi hidup. Coba kita baca 1 Timotius 3. Ada orang yang sudah mati, itu sudah digambarkan, sudah ditebang saudara. 1 Timotius 5. Coba kita baca. Ayat yang ke-6. 32, iya. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Sama dengan jemaat yang ada di mana di sini? Di Tiatira. Ya, apa nanti Tiatira, Tiatira di Sardis. Kamu katakan kamu hidup padahal kamu sudah mati. Itu saudaraku sudah ditebang Tuhan.
Perhatikan lo diri kita ini. Jangan kita disebut saudaraku mati, kita bilang kita kalau sudah mati. Di sini lihat, coba kita baca ciri-cirinya yang ditebak seperti ini. Coba kita baca Wahyu lagi. Pasal yang ke-3. Jemaat di Sardis tadi. Ayat 1 sampai dengan 3:2 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaan aku dapati sempurna di hadapan Allah. Kalau tadi saudaraku hidupnya ya semau dia, udah ditegur sampai ini, saudaraku masih ada harapan. Ini saudaraku hampir mati nih. Dia sudah hampir mati ya. Di sini ciri-ciri hampir mati. Dikatakan sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Contoh nggak usah banyak-banyak, ibadah saja. Kadang-kadang ibadah kita lakukan ini nggak sempurna kita lakukan. Pertama karena di kebaktian memang tubuh kita, tapi pikiran kita, hati kita mengembara kemana-mana. Bagaimana saudara? Di ibadah pun saudaraku mengganggu teman, ngobrol, kadang-kadang selfie, ya kan? Apa yang terjadi saudara? Sering saudaraku tidak sempurna, bisa hampir mati seperti ini saudara. Ini berhati-hati di perjalanan ini. Ya, ditebak, ada ditebak seperti saya bilang, seperti model di metro. Saya sudah sampaikan dengan bersabar sama dia. Firman Tuhan terus, mujizat bukan saudaraku di sana kurang kepada dia. Iya, saya datang dulu dia sakit, kita doakan sembuh, kembali lagi ke dosanya. Kembali lagi ke dosanya, sakit lagi dia, makin parah. Yang datang itu, saya doakan lagi, saya datang dia sembuh. Jangan lagi, ya bang ya, hidupmu di situ bisa bermasalah, Mas. Nanti datang lebih buruk, sama seperti dalam kitab, yaitu Imamat pasal 25. Sampai nanti datang lagi yang lebih buruk lagi, datang lebih buruk lagi, terus sampai selesai hidupnya saudara. Beberapa kali saya sampaikan itu. Akhirnya saudaraku, ya sudah, Tuhan menebang dia. Untuk apa dia hidup katanya di sini? Kamu gak menghasilkan buah. Kita ini kan pohon arahnya Tuhan, pohon hidup. Kita ini pohon pilihan saudara. Artinya bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih kita. Dan kita ini digambarkan pohon arah, pohon delima, pohon anggur, pohon hidup, pohon, yaitu apa namanya? Pohon korma dikatakan oleh kita. Berhati-hati kita di perjalanan ini. Ya, ini tidak pernah siapa orangnya. Mau dihamba Tuhan, mau jemaat, ini Tuhan tidak pandang bulu saudara. Jangan salah. Ya, dia tidak pandang bulu. Mau hamba Tuhan, mau jemaat. Kalau sudah tidak berbuat, tapi masih Tuhan beri kesempatan ya. Sudah tinggal, artinya masih diberi lama. Kalau si saudaraku, dia dibiarkan, dia disebut maju lagi, berapa lama lagi dia diberi hidup? 9 tahun saudara. Tapi dia sudah mati, sudah Tuhan tebak sejak awal. Kelihatan hidup padahal tidak. Maksud saya di sini saudara, sebetulnya firman itu tidak tidak memberati kita. Jangan dibilang firman itu memberati. Kan 1 Yohanes 5 berkata, firman itu tidak berat. Coba kita baca 1 Yohanes 5. Firman itu tidak berat. Lihat kata-katanya. Ayat yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 3. Firman itu tidak berat. Kita baca 3:2 ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya
perintahnya itu tidak berat. Lihat ini. Siapa bilang perintah firman itu berat, saudara? Tidak membuat berat. Karena kedagingan kita ini lebih suka melakukan hawa nafsunya. Kita hanya memberi makan kedagingan kita, membesarkan kedagingan kita, menggemukkan kedagingan kita, menguatkan kedagingan kita. Dan kita nikmati kesenangan dengan memuaskan hawa nafsu ini. Kita tidak menyadari roh kita makin kelaparan, pun sakit, ujungnya mati. Itu yang membuat mati secara rohani. Karena kita memberi makan yang lain, cuma daging. Perintahnya nggak berat. Yesus sendiri berkata, bahkan kau lakukan firman itu, hidupmu pasti berbahagia. Bahkan firman itulah rel menghubungkan kita sampai ke surga. Di firman itu juga masa depan kita ada. Di firman itu juga, saudara, makan minum kita tersedia melimpah. Di firman itu juga usaha pekerjaan kita diberkati. Di firman itu perjalanan kita aman. Di firman itu rumah tangga kita dipelihara, diberkati, dijaga. Jangan dibilang, saudaraku, firman itu berat. Coba kita baca ulang lagi, baca lagi. Walaupun gak ada resiko, gak ada masalah. Beritanya nggak berat. Makanya saudaraku, saya bilang sama kita ini sudah pernah saya makan juga. Banyak orang begini, sudah dilihatnya pun setiap ibadah ada mujizat, ada perbuatan Tuhan. Apa mujizat itu membuat dia berubah? Bahkan orang yang mengalami mujizat pun belum tentu dia bisa setia. Lalu apa sebetulnya kunci utama? Kunci utama itu firman itu, saudaraku, sebetulnya. Dia hidupilah firman itu baru utama. Meskipun setiap hari kita melihat mujizat, tapi tidak menerima firman, maka mujizat itu tidak akan membuat dia akan berubah, saudara. Satu lagi firman, hal itu dibilang Lukas pasal 16. Satu lagi firman. Kita akan berdoa. Lukas 16. Lihat kata-kata firman. Ini waktu mati si Lazarus sama orang kaya. Ini saudara baca-baca ulanginya. Ini orang nasib orang yang mati. Kalau matinya dalam Tuhan, dia masuk ke taman Firdaus. Kalau matinya tidak dalam Tuhan, meskipun dia kaya raya, kalau dalam firman, nggak ada gunanya, nggak ada. Lihat. Persis seperti yang didapat oleh yang bercerita selesai beberapa orang ini. Coba kita baca ayat yang ke 26 sampai dengan 32. Iya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan ada orang yang mati. Mujizat terjadi, orang mati bangkit. Baik ya? Datang ini si orang kaya yang tersisa rohnya di alam maut. Dia mau tolong dulu Bapak Abraham. Si Lazarus yang ada di pangkut, suruh dia kembali lagi ke bumi. Ngomong kepada keluarga saya, ada 5 orang lagi, yaitu seperti saya ini hidupnya, supaya diperingatkan orang itu. Datang Abraham. Kan ada Alkitab. Di sana ada kesaksian Musa, kesaksian para nabi. Ada firman yang mereka dapatkan. Kata Abraham di sini, kalau mereka dengar firman yang ditulis oleh kesaksian para nabi,
atau si Musa itu. Maka mereka bisa berubah. Oh tidak, kata siapa orang kaya itu yang sedang disiksa ini. Kalau ada orang yang mati hidup lagi, ada mujizat terjadi, orang mati bangkit di depannya, dia akan bertobat. Oh tidak seperti itu, kata di sini. Jika mereka tidak mendengarkan, nih ayat 31, tidak mendengarkan kesaksian Musa, tidak mendengarkan firman yang ada di Alkitab, di situ kesaksian para nabi, kesaksian Musa. Walaupun orang mati dibangkitkan, kalau mereka tidak menerima firman itu, orang mati dibangkitkan di depan mereka, terjadi, mereka tak bakal bertobat. Itu sudah kita lihat. Udah di depannya suka itu kan. Siapa yang mati? Ya, kita doakan dulu yang mati itu, Pak. Pak Max. Pak Max di situ, Pak. Dia sudah kaku. Udah dingin, dipegang urat nadinya, sudah gak ada lagi dia. Udah pada nangis-nangis. Ada suara-suara ngomong, gereja apa ini? Kok ada yang mati di sini, di gereja ini? Dia mau kita ubah saja. Mata dia mengerikan kata-kata itu. Entah siapa yang ngomong. Sampai berapa kali dia ngomong. Saya bilang, ini gereja Tuhan. Ini kalau di gereja ini Tuhan tanggung jawab. Saya bilang, mari kita doakan deh. Saya ingat Matius 10 ayat 8. Mendoakan orang sakit, bakal orang mati. Ayo kita doakan. Kami nyanyi, haleluya apa? Ada nyanyi apa lagi itu? Waktu mendoakan pertama, nggak sedap, belum dia mau hidup. Saya bilang kita nggak lagi pujian, nyanyi lagi. Jadi ada kita nyanyi dan berdoa di setengah jam lebih, menunggu dia. Kita orang yang kedua, semua nyanyi saja, kami saja hamba Tuhan mendoakannya. Dalam nama Yesus, kami mengundang rohnya kembali, masuklah ke dalam dia. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba saudaraku, sampai sekarang dia masih sehat di Sulawesi. Udah di depannya pun orang si Pak Max itu dia hidup kembali. Bahkan dia ngomong bersama saya begini, Pak, jadi bisa seperti itu ya? Kata dia sama saya, ya kalau firman yang ngomong kita mesti percaya pasti. Udah di depannya pun perbuatan itu dia nggak bertobat. Seperti ayat ini. Yesus ini ditunjuk, ini menunjuk kepada Yesus yang bangkit dari orang mati. Para prajurit yang menjaga kuburnya Yesus melihat langsung dan disampaikan oleh prajurit kepada orang Farisi, orang itu orang Israel. Tapi mereka nggak ada yang bertobat. Karena apa? Mereka tidak terima firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kunci utamanya firman itulah Bapak Ibu sekalian. Tolong saudara, terima firman itu supaya di saat dengan firman itu kita berbuah, saudara. Baca Alkitab kita, yang baca ke gereja, bawa Alkitab, baca. Dengan membaca dari nggak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar. Itu kalau membaca. Anak-anak kita kalau nggak baca, kan kita pening. Dia hanya main HP, nggak pernah baca-baca bukunya. Meskipun sekolahnya di Metodis, di Sampedis, di Fransiskus, di Baptis, di gereja Mawar Saron, katanya di sana. Apa namanya, di sekolah Mawar Saron. Kalau nggak pernah baca tetap goblok itu, saudara. Tapi kalau dia baca, dia kan tahu itu, saudara. Oh benar yang dibilang dia dikotbahkan itu ya. Benar ya. Seperti itu, saudara. Kunci utamanya dengarkan firman dan hiduplah di dalam firman itu. Yesus tadi berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku di dalam kamu, maka kamu berbuah lebat. Kalau kamu sudah mulai berbuah, mulai dibersihkan. Artinya saudaraku sama seperti Ayub. Sebersih-bersihnya Ayub, masih ada yang perlu diperbaiki. Sama dengan kita. Mungkin kita sudah bersih, tapi pasti ada yang perlu diperbaiki. Untuk mempersiapkan apa? Kita makin berbuah lebat 2 kali lipat berkat datang. Seperti itu kita, saudara.
dengarkan firman itu. Kunci utamanya dengan meskipun orang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang timbang sembuh tuli mendengar, yang keras setan kita usir setannya di depan kita. Tapi kalau kita tidak terima firman, maka mujizat itu tidak akan membuat kita berubah, saudara. Kunci utamanya dengar firman, terima dia. Lakukan firman itu, saudara. Hidupi dia. Baru hidup kita diberkati, dipelihara. Kita di sana orang dikatakan akan mulai berbuah. Lihat nanti buah kita. Dan memang kita akan dibenci banyak orang. Tadinya kita bersama dengan tukang maaf ya. Kita tukang bergaul dengan apa namanya, yang tukang merokok, tukang minum tua. Ketika kita tidak merokok lagi, jangan sosok jadi pendeta lah. Siap dikucilkan. Siap kita berpisah dengan mereka. Siap kita dikata-katai. Oh, tidak lagi kau menentukannya. Oh, saya tidak lagi. Seperti 1 Petrus 4 ayat 1-3. Mereka tidak lagi menceburkan dirinya keluar, yaitu yang itu namanya ke kolam ketidaksenonohan itu. Tetapi mereka mulai melihat tanda hidup kita seperti apa. Ada perubahan di sana, saudara. Tidak dibenci semua orang, tidak apa-apa. Kita harus siap itu. Karena memang sudah bagian kita dibenci. Karena kita berasal dari surga, bukan dari dunia. Kata Tuhan Yesus, saudara, firman Tuhan. Nah, satu lagi, biar kita berdoa. Saya teringat firman Tuhan ini. Satu lagi firman. Yaitu di dalam kitab Injil Yohanes. Kita baca dulu, saudaraku. Yang dikatakan di sana, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Bukan apa namanya? Bukan di Injil Yohanes ya, yang di mana? Injil Yohanes ya, di Injil Yohanes. Pasal yang sebentar. Saya teringat kata-kata itu dulu. Iya. Ini tidak sebentar dulu, sekalian. Saya kagum dengan kata-kata itu. Sebentar saya cari. Kalau ini dunia mengasihi kamu, katanya itu. Dunia mengasihi kamu. Pasal yang ke-8, coba kita baca. Oh, sorry. Coba kita baca sebentar ya. Pasal 15 ya. Kita baca Yohanes 15. Satu lagi firman, saudara. Biar kita paham, saudara. Ayat 18 mulai. Kita baca. 32, iya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Saudara, ini firman saudaraku. Memang kalau dunia mengasihi kita, artinya senang dengan kita. Ingat saudaraku, berarti hidupmu masih sama seperti orang dunia. Tapi kalau hidup kita sesuai dengan firman, kalau dunia membenci kita, wajar. Karena kita tidak lagi sama dengan mereka. Siapkan diri kita. Siapkan kalau kita nanti dibenci. Memang kita harus dibenci, dikucilkan, dikata-katai, difitnah, ya, bahkan saudaraku, mereka membenci dan lain-lain, bahkan melakukan yang tidak sama. Tapi saudara, gak usah khawatir. 1 Petrus 4 berkata, kalau kita dianiaya, diperlakukan dengan tidak adil dengan orang dunia, maka berbahagialah kamu. Kata itu, sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dibenci oleh karena nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri.